قال لنفسه أنا ابن إنسان عوام، أبي إنسان عامي أمي، أبي يخيط خياط، أمي مسكينة، أنا ما في داعي، هذا ليس طريقي، هذا ليس نسبي. لما وجدنا كتابا اسمه إحياء علوم الدين، ما في شيء اسمه إحياء علوم الدين، ولا بداية الهداية، ولا منهاج العابدين، ولا المستصفى. بل هل تعلمون أن كل كتب الشافعية المتأخرة كلها تعود إلى 4 كتب للإمام الغزالي؟ الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة. مذهب الإمام الشافعي بما نراه الآن تقريبا لن يتطور هذا التطور، كل ذلك ببركة شاب ابن حرفي دخل المدرسة وأراد أن يصنع من نفسه عالم فملأ الدنيا علما. Andaikan dulu Imam Ghazali pernah berpikir, saya ini salah tempat, saya itu bukan anaknya kiai, kenapa harus saya mondok? Rasulullah Muhammad, saya juga nanti gak bakalan jadi ulama, saya nanti gak bakalan jadi kiai. Bapak saya penjahit, ibu saya orang miskin, ya buat apa saya ngaji tenanan? Yang penting nunggu sampai disuruh boyong. Rasulullah Muhammad, yang penting nunggu sampai boleh kawin. Rasulullah Muhammad. Andaikan dulu Imam Ghazali punya pikiran seperti itu, maka sampai detik ini kita tidak akan pernah menemukan ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, ada kitab namanya Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Mustasfa, atau bahkan Imam Ghazali itu punya 4 kitab yang menjadi induk, menjadi rujukannya mazhab Syafi'i. Semua kitab mazhab Syafi'i zaman ini itu pasti rujukan awalnya, sumbernya kalau kita runtut ibarat nasabnya kitab. Jadi kitab itu punya nasabnya kitab Syafi'i itu kembali ke 4 kitab karangan Imam Ghazali, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Andaikan dulu Imam Ghazali tidak pernah punya pikiran, sempat berpikir seperti ini, maka semua ini akan lenyap. Tapi Imam Ghazali tahu bahwa ternyata semua khulasahnya, semua perkembangannya, semua masa depannya mazhab Syafi'i akhirnya ternyata berasal dari seorang pemuda yang punya cita-cita ingin menjadi orang alim dan dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya. Ternyata akhirnya keberkahan cita-cita dan kesungguhan ini tampak saat ini seluruh dunia dipenuhi oleh ilmunya beliau. Saya bukan keturunan Syekhana Khalil, saya bukan keturunan Syekhana Mimun, saya bukan keturunan Maulana Muhammad Hashim Ash'ari. Saya orang biasa, ayah saya orang yang tenang, saya orang tidak alim. Kenapa saya Masya Allah belajar? Kenapa saya akan hafal? Apa faedah? Semua faedah di dunia dan di akhirat di dalam ilmu. Mahu faedah di dunia? Di dalam ilmu. Mahu faedah akhirat? Di dalam ilmu. Mahu kebaikan dunia? Di dalam ilmu. Mahu kebaikan akhirat? Di dalam ilmu. Apa faedah? Di dalam ilmu. Subhanallah. Al-ulama كانوا يقصدون الله عز وجل ويجدون ويجتهدون ويبذلون، فكان الحق سبحانه وتعالى يهبهم العلم ابتداء، ثم كل ذلك إنما هي من ثمرات الإخلاص في طلب العلم. Masya Allah. Diterjemah bahasa Arab berarti ini. Rasulullah Muhammad. Kita bukan anaknya, kita bukan keturunannya Kiai Khalil Bangkalan, kita bukan keturunannya Kiai Hashim Ash'ari, bukan keturunannya Kiai Maimun. Kenapa saya harus kapan? Kenapa saya harus belajar? Repot-repot, capek-capek. Saya juga bukan keturunan mereka. Saya, bapak saya juga nggak punya pondok. Kenapa saya harus repot-repot? Rasulullah Muhammad. Masyaallah hadirin. Para ulama itu, mereka itu mengharapkan, menginginkan kedekatan kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan kepada mereka ilmu dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang saat ini mereka raih. لماذا الشيطان يعطي الطلبة والطالبات هذه الوسوسة؟ لا تتكلم على الطلبة كذلك على الطالبات. أني أمي إنسانة عادية، أني من أسرة عادية، لماذا أني أطلب علم؟ أني في النهاية سأرجع البيت، أجلس في البيت. لماذا الشيطان يوسوس لنا هذا؟ لأنه بلا شك هذا ليس من الرحمن، صحيح؟ هذا ليس من الملائكة. ما يوجد ملائكة يقول لك لماذا تطلب العلم؟ هذا ليس ملائكة.
لا يوجد ورد الرحمن يقول لك لماذا تجد تجتهد؟ هذا من الشيطان. لماذا؟ اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لفقيه واحد، عالم واحد، كياهي واحد، أستاذ واحد، كس واحد، لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لماذا؟ لأن الفقيه طالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره. Kenapa sih setan kok repot meniupkan was-was, membisiki kita dengan pikiran-pikiran seperti ini? Kenapa sih ya repot-repot ngaji, ngafalkan alfiyah, ngafalkan Quran, ngafalkan ini, mutola'ah, murajaah? Saya juga nanti jadi petani. Kalau yang cewek ya nanti saya paling di rumah, paling masak, saya ya tempatnya di dapur. Kenapa saya harus belajar repot-repot ngafal, musyawarah, murajaah, basul masail atau semacamnya? Buat apa faedahnya? Kenapa setan repot-repot menggoda, mengganggu, membisiki kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik seperti ini? Yang jelas kita harus tahu, pasti ini bukan pikiran seperti ini datangnya nggak mungkin dari Allah. Ini bukan ilham dari Allah, nggak mungkin seperti ini. Atau ini adalah ilham dari malaikat, tidak mungkin, pasti ini datangnya dari setan. Kenapa setan repot-repot mengganggu dan menggoda kita? Apa kepentingannya setan? Dia punya kepentingan apa? Dengarkan hadisnya begini dari Rasulullah SAW. Allahumma Muhammad. Baginda Nabi mengatakan satu orang alim itu jauh lebih berat, jauh lebih membahayakan untuk setan daripada sekian banyak orang yang ahli ibadah. Kiai, ustaz, gus yang alim, ini semua lebih membahayakan, lebih berat godaannya bagi setan daripada sekian banyak orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang kalau alim itu manfaatnya untuk dirinya sendiri dan dia juga bisa membimbing dan bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah, qabla ayyam kuntu fi bait ahad al-fudala huna fi Indonesia. فسألته كيف حاله، كيف حال أولاده، كيف حال زوجته، كيف أخباركم؟ الحمد لله ما شاء الله. كم أولادك؟ عندي ولدان ما شاء الله. عندي ولد سنه 4 سنوات. هو يقول عندي ولد سنه 4 سنوات. الحمد لله ولدي 4 سنوات ختم القرآن نظرا. ما شاء الله تبارك الله حرسه الله. قلت له كيف ختم القرآن 4 سنوات؟ قال زوجتي درست في معهد، فلما تخرجت كانت في البيت تقوم بأغراض البيت، تقوم بشيء البيت وتعلم الولد. الولد ختم القرآن نظرا وسنه 4 سنوات. تعرفون الشيطان لماذا لا يريدكم أن تكونوا طلبة علم؟ لا يريد إنسان في البيت سنه 4-5 سنوات يختم القرآن. هذا بالنسبة للشيطان هذا أمر مخيف. لا يريد إنسان في البيت يستطيع أن يعلم أولاده، هذا مخيف. لا تطلب علم، لا تفعل لي مشكلة كبيرة يا إنسان يا آدمي. الشيطان لا يريد بيوتنا تمتلئ بالنور، والبيوت لا تمتلئ بالنور إلا بعلم النور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Insyaallah la quwwata illa billah. Beliau mengatakan ada kenalan beliau di Indonesia. Suatu hari ngobrol bersama beliau, ditanya sama beliau, berapa anakmu? Alhamdulillah anak saya 2. Terus orang ini cerita kepada beliau, anak saya 2, yang paling gede umurnya 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah hatam bacanya. Umurnya 4 tahun sudah bisa baca Quran sampai hatam. Muhammad. Masya Allah kok bisa? Umur 4 tahun biasanya baru ngerti tayu, baru ngerti kokomelon. Apa namanya? Ya ngertinya tayu atau apa, ini kok sudah bisa baca Quran dan sudah selesai hatamnya, sudah diulang. Kok bisa seperti itu? Katanya si orang ini, alhamdulillah ibunya itu dulu santri, pernah mondok seperti mbak-mbak yang sekarang mondok di sini semua. Ketika santri perempuan ini akhirnya menikah dengan lelaki ini, dia kalau lelaki yang suaminya mungkin pergi keluar rumah, istrinya di rumah, ya kadang ya mengerjakan pekerjaan rumah ya layaknya ibu rumah tangga, tapi tidak lupa dulu saya punya ilmu di pesantren. Anaknya dididik umur 4 tahun, alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dan mulai hafal sesuatu dari itu tersebut.
Masya Allah. Kenapa setan kok mengganggu, memberikan was-was, membisiki kita semua? Karena setan tidak ingin di rumah kita ada anak-anak yang seperti ini. Masih kecil sudah belajar Quran, masih kecil sudah bisa ngaji. Itu yang membuat setan susah. Maka gimana? Ya ini cewek-cewek ini ya diganggu. Buat apa ngaji tinggi-tinggi ya, nanti kamu juga di dapur. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sejenisnya, ini gangguan dari setan. Padahal ilmu itu tidak akan bisa didapatkan. Rumah kita tidak akan pernah bercahaya kecuali kalau di rumah itu ada orang-orang yang di dalam hatinya ada cahaya ilmu tinggalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.